Baiklah, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu getaran harmonik bermassa atau gerak bebas teredam. Nah, sebagai anggota kelompok kami yang pertama itu Bella Teresa Tampubolon, Novisa Ragi, Widya M. Sedaban, dan saya sendiri Tonggo Syahan. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Oke, langsung saja. Yang pertama itu gerak bebas teredam. Sekarang kita memperhatikan pengaruh dari gaya berlawanan dari medium terhadap massa di pegas. Kita tetap mengasumsikan tidak ada gaya eksternal sehingga diperoleh kasus gerak bebas teredam. Nah, jadi dengan koefisien peredaman A lebih besar 0 dan Ft sama dengan 0 untuk semua T. Persamaan diferensial yaitu persamaan 10.7 berubah menjadi, nah ini ya, M d2x dt2 ditambah A dx dt tambah kx sama dengan 0. Ini tersebutkan persamaan 10.27. Dengan membagi kedua ruas dengan M diperoleh d2x dt2 tambah AM dx dt tambah km x sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan AM sama dengan 2B untuk kemudahan dan km sama dengan lambda 2. Perhatikan bahwa A lebih besar 0, maka B juga lebih besar 0. Kita memperoleh persamaan diferensial terbentuk d2x dt2 tambah 2b dx dt tambah lambda 2x sama dengan 0. Ini disebutkan sebagai persamaan 10.28. Nah, lalu kita asumsikan solusi persamaan diferensial 10.28 tadi adalah fungsi eksponen. Dengan mensubstitusikan fungsi eksponen ke dalam persamaan diferensial 10.28 diperoleh r kuadrat e pangkat rt tambah 2br e rt tambah lambda 2 e pangkat rt sama dengan 0. Karena E pangkat RT tidak sama dengan 0, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi persamaan kuadrat yang disebut dengan persamaan karakteristik sebagai berikut dengan hasil R kuadrat tambah 2BR tambah lambda 2 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat diperoleh akar-akar persamaan karakteristik adalah R sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang lambda 2. Ini disebutkan sebagai persamaan 10.30. Ingat kembali bahwa diskriminan dari persamaan kuadrat D memiliki 3 kasus, yaitu D sama dengan lebih besar dari 0, D sama dengan 0. Di sini kita juga akan memperhatikan 3 kasus diskriminan tersebut yang bergantung pada tanda dari B kuadrat kurang lambda 2. Nah, yang pertama itu kasus gerak teredam berisolasi. Pada kasus ini kita membahas di mana B lebih kecil daripada lambda yang mengakibatkan bahwa B kuadrat kurang lambda 2 lebih kecil 0. Maka akar-akar dari persamaan 10.30 merupakan bilangan kompleks yang sekawan, yaitu R sama dengan diskriminan dari persamaan yang tadi. Jadi penyelesaian persamaan diferensial 10.28 adalah XT sama dengan E pangkat min BT C1 sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah C2 cos akar lambda 2 kurang B kuadrat T. Ini disebutkan sebagai persamaan 10.31. Dengan C1 dan C2 adalah konstanta sebarang, kita akan merubah penampilan penyelesaian 10.31 dengan menuliskan sebagai E pangkat min BT C1 sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah C2 cos akar lambda 2 kurang B kuadrat T sama dengan E pangkat minus BT R sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah pi di mana R lebih besar 0. Dengan menggunakan identitas trigonometri sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta diperoleh E pangkat BT C1 sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah C2 cos akar lambda 2 kurang B kuadrat T sama dengan E kurang BT R sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T cos pi tambah cos akar lambda 2 kurang B kuadrat T sin pi. Dengan menyamakan kedua ruas diperoleh C1 sama dengan R cos pi dan C2 sama dengan R sin pi. Masing-masing
dikuadratkan dan dijumlahkan sehingga menghasilkan C1 kuadrat tambah C2 kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat Pi tambah sin kuadrat Pi sama dengan R kuadrat kali cos kuadrat Pi tambah sin kuadrat Pi sama dengan 1. Karena R lebih besar 0, maka R sama dengan akar C1 kuadrat tambah C2 kuadrat. Sedangkan nilai Pi dapat diperoleh dengan menyelesaikan tan Pi sama dengan C2 per C1. Perhatikan Pi terletak di kuadran berapa. Jadi penyelesaian 10.31 dapat dituliskan sebagai XT sama dengan R FBT sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah Pi dengan R dan Pi seperti disebutkan di atas. Nah, perhatikan bahwa persamaan 10.32 terdiri atas dua faktor, yaitu RE pangkat BT dan sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah Pi. Faktor RE pangkat BT disebut faktor persamaan atau amplitudo yang berubah terhadap waktu. Karena R lebih besar 0, faktor tersebut juga positif. Karena B besar 0, faktor tersebut adalah fungsi monoton turun dan menuju 0 saat T menuju tak hingga. Dengan kata lain, sering dengan bertambahnya waktu, faktor positif ini akan mengecil dan mengecil sehingga akhirnya diabaikan. Sedangkan faktor kedua yaitu sin akar lambda 2 kurang B kuadrat T tambah Pi mempunyai sifat periodik dan berisolasi, yaitu menyatakan gerak harmonis sederhana. Oleh karena itu, hasil perkalian dua faktor ini menyatakan suatu gerak berisolasi yang isolasinya semakin lama akan semakin mengecil. Oscilasinya disebut teredam habis dan gerak disebut dengan gerak teredam berisolasi. Tentu saja geraknya tidak periodik. Meskipun demikian, interval waktu di antara perpindahan maksimum positif berurutan tetap disebut sebagai periode kuasi atau bukan benar periode, dan dinyatakan dengan 2 per akar lambda 2 kurang B kuadrat. Nah, untuk grafiknya bisa Anda perhatikan di makalah yang sudah kami berikan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.